Kalau orang ngerti NLP sebenarnya ya nomor satu ngerti diri dia sih. Nah, jadi menurut saya sekarang problem orang itu bukan tidak tahu cara sukses. Kalau orang mau tahu cara sukses, menurut saya tinggal pergi ke Gramedia. Karena selama ini kenapa orang nggak berhasil mendapatkan apa yang dia mau, kenapa dia perlu ngerti NLP? Karena antara yang dia tahu sama yang dia kerjain itu nggak selaras. Dan otak perilaku dan otak informasi itu bedanya di mana? Bukan meaningnya dulu ya. Tiap orang kan kudu tahu dulu meaning sukses buat dia apa. Dan buat saya sukses itu adalah bahagia tiap hari sampai mati. Apa misconception law of attraction yang tersebar luas di luar sana? Ketika orang memahami LOA adalah Akademi Ilmu Goib, menurut saya itu the biggest misconception sih. Kalau tiba-tiba lo diminta coaching Presiden RI, hal pertama apa yang lo ajarin? Welcome Big Thinkers, hari ini gue kedatangan orang yang biasa dipanggil Coach Gokil. Dia adalah Robby Oktober, seorang Law of Attraction Expert Trainer. Welcome bro. Halo, selamat pagi. Saya buka pakai pantun? Boleh. Oh. Yang buka biasanya gue, tapi nggak apa-apa lo yang lo yang lanjutin pembukaannya. Tapi saya baru mau pantun, Bronilnya udah cakep. Lanjut. Ke taman safari lihat kuda Nil. Ya, Dikasih makan, mulutnya nganga. ya. Saat saya dapat undangan Bronil, hati langsung berbunga-bunga. Wah, luar biasa. Bro, Ya, kenapa lu dipanggil Coach Gokil bro? ini sebetulnya start dari keresahan saya sih. Oke. Jadi, saya ini lulusan terbaik nomor 7 dari kampus saya, jurusan manajemen keuangan. Oke. Tapi masalah yang paling pelik dalam hidup saya justru masalah keuangan. 16 tahun saya cari uang, income saya nggak pernah tembus di atas 20 juta sebulan. Ratusan training, puluhan camp saya sudah ikut, tapi hidup saya nggak berubah-berubah juga. Sampai bulan April 2015, saya malahan ngutang sekitar 300-an juta. Karena saya nikah, punya istri anak dua, ya kan. Biaya hidup meningkat, sementara penghasilan segitu-segitu aja. Januari 2016 teman saya bilang, kayaknya lu nggak bakat pegang uang deh. Mungkin Tuhan punya rencana lain buat lu. Saya tanya, Tuhan punya rencana apa kira-kira? Teman saya bilang, kayaknya lebih cocok pelayanan. Nah sejak saat itu saya putuskan untuk melayani Tuhan. Dan 31 hari di Januari, 25 hari saya ke rumah ibadah. Nah istri saya stres lah, Bronil. Dia tanya, kita makan apa? Saya bilang, tenang aja. Nanti Tuhan yang rawat anak-anak kita. Dan dia makin stres. Nah kehidupan kayak gitu saya jalanin kurang lebih selama 6 bulan. Sampai di bulan Juni 2016 saya ketemu satu keilmuan yang namanya NLP. Atau Neuro Linguistic Programming. Katanya orang kalau ngubah program otaknya, hidupnya bisa berubah. Ya saya nggak percaya lah. Emangnya gue komputer apa gitu. Namun setelah saya jalanin setahun 9 bulan kemudian ternyata benar. Maksudnya ya Tuhan titipin income yang jauh lebih besar. Ya saya tembus lebih dari 20 juta. Bahkan sampai Tuhan titipin lebih dari 100 juta setiap bulannya. Nah dari situ saya jadi pikir ini bagus nih. Ilmu ini ternyata ada satu hal yang saya nggak ngerti selama ikutan ratusan seminar puluhan camp. Ini kalau diceritain sama orang, it's gonna be good gitu. Nah, saya lihat dalam training-training yang saya ikut, materinya bagus, cuman kenapa saya nggak bisa ngikutnya tuh excited terus gitu. Sementara kalau orang pergi jalan-jalan, misalnya main ke Disneyland gitu ya, itu dari pagi sampai malam semangat terus gitu. Padahal capek loh. Iya kan? Yang happy anaknya kan? Iya betul. Atau orang ikut konser deh. Orang ikut konser 4 jam berdiri desek-desekan. Udah lagunya habis minta tambah 2 lagi. Betul. Tapi kalau training 2 jam di ruangan yang nyaman, AC gitu, orang malahan cenderung kok capek gitu. Nah dari situ saya pikir kayaknya dunia training ini perlu ada entertainnya gitu. Saya pikir apa ya? Nah, saya pikirlah pakai komedi. Jadi maksudnya kalau misalnya kita bawain trainingnya ada fun-nya, ada entertain-nya, ya mudah-mudahan orang bisa bertahan lebih lama. Nah problemnya adalah saya kurang lucu. Jadi saya belajar gimana caranya supaya lucu, saya ambil kelas stand up comedy. Nah salah satunya ambil practitioner-nya saya belajar sama Pak Ramon. Ramon Papana. Terus dia ternyata buka kelas stand up comedy trainer. Nah saya belajar 16 sesi sama Pak Ramon supaya jadi lucu gitu. Nah itu aja tujuannya, akhirnya saya pakai Coach Gokil, jadi saya bawain kelasnya. Jadi definisi gokil ini gue bukan kayak coach-coach yang lurus, yang serius.
gue ini bisa fun juga, bisa serius juga. Ya. Jadi gokilnya lebih ke situ ya. Ya, saya bawain. Sama ada beberapa keresahan, misalnya kayak dulu saya ikut misalnya kelas, saya nggak bisa akses pembicaranya. Nah, karena ya biasa kan ada asistennya, ada apa gitu. Nah, kalau saya sekarang nggak punya asisten. Jadi orang ikut kelas saya, dia bisa kontak langsung ke saya. Oke. Nah, itu maksud saya gokil-gokilnya tuh ya banyak hal-hal yang Jadi gokil itu gua kill semua hal-hal yang bikin lo pusing ya gitu kan. ya saya mau bikin jadi simple lah, Iya, gitu. oke. Termasuk materinya juga buat saya kalau bisa yang praktikal, karena orang ikut kelas saya kan bukan buat ngajar lagi. Iya. Kalau bisa dia ikut kelas saya kan dia kepingin ngubah hidupnya dia gitu. Jadi Menarik, saya pikir yang ya udah sesimpel mungkin deh, yang penting praktikal bisa dikerjain. Gitu. Gua ada satu penasaran pada saat lo menemukan sebuah bisa dibilang kayak universe calling atau bisa dibilang kayak solution yang unlock hidup lo, unlock keresahan hidup lo. Dan ini adalah pertanyaan yang ini adalah habit yang gue perhatiin di hampir setiap orang. Okay. When something works buat lo, kenapa lo terpanggil untuk help others? Karena waktu nggak punya uang, saya khawatir banget. Itu sih dasarnya. Saya kan nikah bukan siap secara usia ya. Saya nikah bukan siap secara ekonomi. Saya nikah tuh siap secara usia. Umur udah 28, pacaran udah 8 tahun setengah. Saya pikir tunggu apa lagi nih. Terus saya datang ke rumah calon mertua, saya bawa buku tabungan kan. Buku tabungan, mertua lihat tabungan saya, terharu dia, Pak. Pak lagi bro gitu. Terharu dia sama saldonya kan. Terus dia bilang boleh nanti tinggal di rumah dia atau tinggal di rumah orang tua saya. Dan akhirnya istri saya milih tinggal sama orang tuanya. Jadi saya nyampur nih 12 tahun tinggal di rumah mertua saya. Wow. Cuman meskipun saya nyampur, Bro Nil, saya nggak pernah konflik sekalipun. Yeah. Orang saya nggak pernah diajak ngomong. Nah, jadi goal saya tuh, saya tuh ngerasain rasanya tinggal di rumah mertua tuh, karena waktu saya mau keluar rumah dan tinggal sama mertua, papa saya bilang di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Kalau namanya hidup masih bergantung sama orang, pantang kurang ajar harus nurut. Iya. Nah, ya dari situ saya pikir kan belum jadi laki seutuhnya aja. Iya. Nah, di luar meski ada banyak orang-orang yang mungkin kondisinya seperti saya, umur 30-15 waktu itu ya, kemudian mulai merasa putus asa, ragu, udah ikut seminar banyak, udah coba praktek. Saya tuh disuruh praktek mesti rajin, jujur, ulet kan, mesti ulet. Sampai saya lihat saya sama ulet, uletan saya gitu ya. Tapi kok hidup gue nggak berubah-berubah juga gitu. Nah sekarang karena ya Tuhan titipin, akhirnya saya tahu, oh cuman ini doang nih, satu bagian yang selama ini saya nggak ngerti. Saya jadi merasa bahwa ini ada dapat callingnya nih. Kalau saya bisa bantu teman-teman kan ada gemesnya juga. Lu berempati kepada orang-orang yang melewati masa-masa kayak lu atau lu bersimpati? Nah, ini mesti nanya nih. Bedanya apa ya? Kalau berempati itu lu, I feel their pain. I'm one of them. Ya. Kalau bersimpati itu lu di atasnya. I feel sorry for you. Come let me help you. Dari berempati dong ya startnya, karena saya pernah berada di situ dan saya udah sempat sampai satu kondisi ya nangis juga. Ya uang istri tinggal 2 juta saya pinjam juga gitu loh. Terus saya pikir gila ya, padahal lulusan terbaik, kayaknya suruh kerja juga saya mau. Kenapa ya kok nggak dibuka-buka jalannya? Tapi lu termasuk orang yang lumayan tough nggak? Tough dalam arti kata keras sama diri lu. Keras sama diri lu. Saya siap sih kerja. Dulu kan saya sempat di MLM juga. Pagi-pagi 4:30 pagi suruh jualan panci juga saya kerjain. Wow. Jadi ibu-ibu pada senam saya press ayam. Nanti udah kelar mereka cobain ayamnya. Pas dia cobain, ayamnya nggak enak katanya. Saya bilang ya kalau enak kan urusan ibu. Yang penting empuk bu. Saya jualan panci bukan jualan ayam. Gitu. Okay. Jualan body lotion saya kerjain juga di tempat di kayak. Lu bilang sama gue lu udah banyak coba apa aja. Gue pengen tahu lu udah ngelewatin apa aja. Singkat-singkat aja. Sebetulnya sih dibilang banyak enggak juga sih. Oke. 13 tahun saya di MLM. Oke. Jadi training makanya banyak di sana. Terus udah tuh nggak berubah. Temen nawarin buka usaha GPS pelacak. Nah, saya kerjain karena nggak ada background management.
karena kita orang MLM buka cabang terus, ada kesempatan buka cabang, kan produk dipinjemin. Nah, kita tinggal ada modal, sewa tempat, pakai karyawan, buka cabang. Saya buka sampai 3 cabang dalam waktu 1 tahun 4 bulan. Tapi pada saat di audit minus ratusan juta karena saya nggak punya pembukuan yang bagus. Saya cuma pakai nota kontan gambar macan itu loh, nota kontan itu jualan pakai gitu. Jadi tagihan ya pakai itu, kan nggak ada pengalaman. Akhirnya disitulah jadi ada utang ratusan juta. Terus Padahal di manajemen keuangan ya tadi. Cuma kan nggak ada pengalaman. Kita waktu belajar di sekolah kan nggak tahu cara ngerjainnya gimana. Terus manajemen keuangan juga dulu belajarnya lebih banyak ke pasar saham. Oke. Gitu. Jadi kalau kayak dagang-dagang ini kita Beda, ya kita pikir semua orang baik lah gitu Iya. kan. Pasti bayar lah gitu. Ternyata akhirnya dibawa lari juga uang saya. Wow. Terus tahun 2015 tuh karena saya banyak pelayanan dan saya pelayanannya gini nih, bawain kayak sharing. Saya Buddhis. Jadi saya bawain sharing di rumah-rumah ibadah di wihara. Nah, ada tuh pengusaha di sana yang lagi ngembangin bisnisnya dan dia nggak ada trainer. Mungkin karena ada saya ngomong itu bisa gitu. Lu jadi trainer gua. Cuma karena saya nggak ada background training, akhirnya saya ngambil lah sertifikasi trainer. Oke. Nah, jadi trainer di sana, terus dia minta saya, udah deh lu masuk ke manajemen aja. Jadi akhirnya jadi kayak partneran, dibagi share sama dia. Nah, itu ada juga perusahaan yang itu. Nah, jalan lah. Perusahaan apa itu waktu itu? Industrinya apa? Air minum dalam kemasan. Oke. Namanya nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Nggak usah. Pokoknya yang penting bisnisnya air minum aja ya. Iya, iya. Satu-satu saya lepas kan. Pas pandemi kan, dia nggak produksi, itu saya lepas. Nah, 2025 kemarin bisnis GPS-nya saya lepas. Ya sekarang cuman ini aja. Oke, good. Worst moment yang lu pernah kayak, I think I'm done trying. Gue udah pasrah aja udah. When was that and how did you feel? Kapan lu bener-bener ngerasa kayak lu tuh useless gitu loh? Sebetulnya itu sempat singgung tadi. Menurut saya udah paling useless itu di Januari 2016 tuh. Oke. Saya ngerasa kayaknya gue jadi laki nggak bisa provide itu payah banget. Iya benar. Terus Itu as a man itu paling nggak gampang itu. Itu feeling yang kayak apa ya, nggak berdaya. Nusuk banget kan kayak gitu. Iya. Ya, terus udah tuh sampai minjem uang istri gitu-gitu. Terus ya kayak dapat jalan aja pas teman saya bilang, mungkin memang Tuhan bukan rencananya buat lu pegang uang. Tapi lu ngerasa pas lu dedicate yourself untuk melayani Tuhan, lu merasa ada sesuatu yang terjadi? Terus terang ya, pelarian aja sih. Pelarian. Itu makanya gue mau nanya. Iya, jadi ada kesibukan aja. Jadi kayak orang bener tiap hari diundang sharing kan gue sibuk. Kayak merasa berguna gitu. Betul. Ya? Merasa berguna. Betul. Itu kuncinya. Tapi gue nggak selesaikan tanggung jawab gue kan. Yes. Artinya anak istri gue tetap susah. Cuman gue populer aja. Yeah. Sering tampil. Ini pembicaraan yang paling penting. Thank you for opening up this situation. Banyak orang kejebak di sini, bro. Oh, okay. Banyak orang kejebak. Iya. Dia masuk ke dalam pelayanan, dia mikir dia melayani, padahal itu bagian dari pelarian. Bukan berarti melayani itu jelek. Iya. Tapi lu beneran melayani Tuhan atau lu lagi kabur dari tanggung jawab? Itu dua hal yang berbeda ya kan? Iya, kalau saya kabur. Luar biasa. Iya. Kapan pertama kalinya lu mengerti dan menemukan law of attraction really exists? Oke. Ini momennya sebenarnya waktu lagi asik belajar NLP itu, saya kan ikut kelasnya tahun 2017. Tapi saya pikir ini sih metafisika gini nggak kena di saya, orang akademis gitu loh. Ya. Ini mah AIG, Akademi Ilmu Goib ini. nggak menarik lah buat saya. Terus saya tetap jalanin NLP aja. Nah sampai tahun 2020 kan pandemi. Iya, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Belajar dan belajar. Ya kan, nggak ada pilihan. Nah waktu itu momennya tuh income saya terjun bebas ke nol. Semua undangan training diundur, dibatalkan. Iya. Cicilan udah puluhan juta sebulan, baru nyicil rumah juga. Ya saya stres lah, takut, bingung, khawatir, cemas. Lah, kan trainer, motivator. Pret lah ya, kalau misalnya trainer nggak punya uang tetap stres. Iya, Nah saat itu 11 hari tuh saya nggak tahu mau ngapain. Di situ saya bilang, coba deh kamu cari usaha lain, kan kita harus cicilan gini. Lu aja cari sendiri. Ya kan? Udah lagi stres gitu. Lu nggak tahu, kok nggak praktek NLP persetan NLP ya. Waktu itu mah udah stres banget. Yang ada kan NPL, Betul. non performance loan kan. Jadi
saya 11 hari saya nggak tahu mau ngapain, terus 1 April saya putuskan bangkit lagi. Karena kan life must go on kan, ya artinya kan cicilan tetap ditagih. Saya mengeluh kayak apapun juga, nggak ada orang lain bisa selamatin saya selain diri saya sendiri. Saya pikir mendingan gue fight dulu deh, masalah rumah ini nanti milik saya atau enggak itu nomor 2, tapi saya harus jajal, saya harus coba dulu. Nah karena waktu itu harus work from home, saya pikir ada nggak ya ilmu narik rezeki yang ilmiah. Kalau doa spiritual kan udah mesti kita, ya kan. Betul. Yang ilmiahnya ada nggak? Saya inget tahun 2017 gue pernah nih belajar LOA. Coba deh saya lihat bukunya, saya praktekin step by stepnya, kan ada 3 langkah. Praktekin step by stepnya, dan ternyata dalam waktu 2 bulan income saya pulih lagi. Full semua pakai online. Nah dari situ saya lihat nih, wah luar bioskop nih, ya kan. Saya pakai NLP butuh waktu 1 tahun 9 bulan untuk hit 100 juta pertama saya, tapi dengan LOA saya cuma butuh waktu 2 bulan. Jadi fungsi LOA ini mempercepat datangnya satu keinginan. Jadi kalau orang sekarang sudah punya skill, jalan aja, tambahin LOA, nanti makin cepat tercapainya. LOA ya, bukan TOA ya. Apa itu TOA? TOA. Oh gitu ya, bukan dong. Bukan. Jadi itu sih akhirnya saya percaya, terus saya ambil sertifikasi lagi, saya ngulang lagi, tapi masih jalan kan, struggling kita waktu kondisi pandemi kan masih nggak pasti. Sampai di bulan Juli tahun 2021, setahun kemudian, saya iseng-iseng kumpulin 9 orang yang saya coachingin selama 45 hari pakai teknik yang saya pakai 2 bulan. Saya kepingin tahu ada efeknya nggak. Lo pengen validasi, if it works for me, betul, does it work for people? Betul. Ternyata 8 dari mereka ngalamin peningkatan income. Nggak ada janjian apa-apa, mereka nggak bayar saya nggak bayar mereka. Nah, saya iseng cerita sama yang ngajarin saya, namanya Pak Jimmy Susanto. Beliau yang bawa teknik ini ke Indonesia, kan tekniknya ada banyak pendekatan kan. Salah satunya tekniknya Michael Losier ini. Dia ambil license-nya, diajarkan saya trainernya. Pas saya cerita ini, dia bilang bikin buku aja. Nah, muncullah buku itu. Yang Law of Attraction itu yang isinya adalah studi kasus sama teknik dari Pak Jimmy-nya. Itu dari situ ya saya jadi mulai berpikir bahwa sebenarnya orang nomor 1 LOA dulu, beresin dulu tentang dia punya vibrasinya, diberesin dulu di awal, baru kita bicara tentang goal setting, apa pintu masuk tuh LOA. Karena seberapa penting orang harus belajar NLP, bro? Menurut saya penting banget ya, karena kan ini psikologi informal. Artinya kalau kita belajar di kampus kan butuh waktunya panjang. Kalau orang ngerti NLP sebenarnya ya nomor 1 ngerti diri dia sih. Jadi kalau dia stuck, dia tahu dia stuck di mana. Terus yang harus diberesin apa. Karena ini saya kasih tahu ya, apa yang saya dapetin di dalam NLP itu yang tidak saya pahami selama 16 tahun pertama, yang ngubah kehidupan saya. Jadi ini intinya nih, jantungnya ada di sini. Jadi saya baru tahu ternyata pikiran sadar orang itu sehat. Jadi kalau kita tanya misalnya sama orang yang merokok, Pak, Bapak tahu nggak kalau merokok merugikan kesehatan? Tahu kan dia? Tahu. Berarti waras dong orangnya. Bapak tahu nggak kalau Bapak merokok, anak istri Bapak tidak merokok, Bapak merugikan anak dan istri? Tahu juga dia. Bapak tahu nggak kalau Bapak merokok kayak bakar uang? Tahu juga dia. Kalau Bapak tahu, Bapak berhenti merokok? Nggak mau dia. Karena otak yang ngatur informasi dan otak yang ngatur perilaku, ternyata ini bagian otak yang berbeda. Nah, ada orang badannya bundar, kepingin langsing. Saya nggak percaya dia nggak tahu caranya langsing. Dia bisa baca artikel, bisa tanya temen, nasi merah nasi putih bagus mana dia udah tahu, roti yang bagus roti apa dia udah tahu, yang harus dikurangi apa dia tahu, goreng-gorengan, karburator, tahu kan? Tapi sekali dilihat martabak coklat keju susu, disikat juga sama dia. Nah, jadi menurut saya sekarang problem orang itu bukan tidak tahu cara sukses. Jadi kalau orang mau tahu cara sukses, menurut saya tinggal pergi ke Gramedia. Ada banyak cara sukses itu. Problem utama manusia itu adalah I know what to do, but I don't do what I know. I don't do what I know atau I don't know how to do. Kalau how tinggal training. Betul. Problem orang adalah dia sudah tahu. Makanya saya suka nyeleneh ngomong sama teman-teman gini. Kita kan makhluk spiritual ya, makhluk yang religius gitu. Ada kan larangan Tuhan yang harus kita hindarin. Ada juga kan perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Kalau peserta kelas tuh saya tanya, coba jawab jujur deh dalam hati. Perintah Tuhan dijalanin semua nggak? Ini loh masalah utama manusia.
perintah Tuhan aja dilanggar. Apalagi perintah orang. Betul. Jadi orang itu bukan kekurangan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Tersebar banyak banget sekarang. Orang hanya tidak bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Oke. Besok gue mesti jalan pagi nih. Ngantuk. Lulus aja deh. Ya, gue mesti buka usaha nih. Tak kalau rugi gimana? Itu biasanya kan ngomongnya willpower-nya kurang. Ya, Komitmennya kurang. problemnya willpower cuma 12%. Oke. Komitmen? Result based. Jadi ada orang driven by result, ada yang driven by pain. Bisa. Ya. Kalau painnya sebenarnya sih driven by pain yang lebih banyak sih. Yang lebih Kalau banyak, dia ya. dapat painnya sih bisa. Cuman terakhir saya mulai temukan bahwa ternyata motivasi ini ada risikonya juga. Artinya kita bagus termotivasi akan sesuatu. Cuman kerja motivasi itu dia spike hilang gitu. Iya. Kalau kita driven by motivation. Iya. Kalau bisa kita drivennya dari karena konsistensi. Oke. Kayak kita makan kan nggak usah dimotivasi kan. Yeah, Sikat you gigi, need to eat, you need to brush your teeth. ya itu kita kerjain aja automatically. Yeah. Nah itulah sebabnya sebenarnya menurut saya gimana caranya kita untuk mengubah program kita aja. Karena selama ini kenapa orang nggak berhasil mendapatkan apa yang dia mau, kenapa dia perlu ngerti NLP? Karena antara yang dia tahu sama yang dia kerjain itu nggak selaras. Dan otak perilaku dan otak informasi itu bedanya di mana? Kalau misalnya otak perilaku itu dia bekerja pada saat kita berpikir. Oke. Saya ulangi. Ini otak informasi bekerja pada saat kita berpikir atau kita sebutnya pikiran sadar deh. Oke. Jadi kalau kayak kita paling gampang ya bedainnya adalah saya minta misalnya teman-teman bikin tanda tangan. Nah dia pasti akan tanda tangan menggunakan tangan yang biasa dia pakai. Nah itu otak perilaku. Oke. Nggak usah mikir. Iya. Sudah tertanam di bawah sadar kita. Sama kayak kita nyetir pulang ke rumah nggak perlu mikir, kadang kan bisa, tadi gue liat mana ya sekilas, tapi gue nyampe. Betul. Itu bawah sadar semua tuh. Iya. Itu otak perilaku. Nah, kalau pikiran sadar itu yang kita biasa nih ngobrol kayak gini atau saya suruh dia sekarang pakai tangan sebaliknya bikin tanda tangan. Nah, itu pakai pikiran sadar. Itu pakai otak yang informasi. Oke. Makanya ada penolakan. Ada penolakan karena dia nggak ada support programnya. Jadi kalau kita ngelakuin apapun juga dan kita ngerasa nggak nyaman ngerjain itu, berarti program kita nggak support. Udah paling gampang itu deh. Oke. Dan butuh proses berapa lama buat orang pada umumnya memprogramming dirinya agar align dengan apa yang dia inginkan? Kalau secara belief sebetulnya cuman kalau teorinya ya 27 hari dibaca keyakinan barunya sudah jadi sesuatu hal yang baru. Oke. Tapi kalau misalnya sampai ke perilaku karena dia harus masuk ke dalam muscle memory kan. Iya. Nah, itu butuh waktu yang lebih panjang tergantung kompleksitasnya. Kalau cuma sekedar minum suplemen itu cepet. Paling 2 minggu udah jadi. Iya. Tapi kalau main gitar Iya. itu butuh waktu tahunan. Oke. Jadi tergantung. Tapi kalau untuk sampai belief sistemnya aja 27 hari sudah kebentuk belief baru. Oke. Dan untuk meng-create konsistensi itu apa yang perlu dilakukan? Nah, ini kalau konsistensi sebetulnya yang paling penting adalah kita breakdown menurut saya pakai habit tracker. Jadi ada orang namanya Eugene. Itu di buku Power of Habit. Oke. Eugene ini kan problem nih otaknya. Akhirnya dijadiin objek penelitian. Problemnya gini, kalau lagi ngobrol sama Brownhill gini, 5 menit kemudian dia bisa memperkenalkan diri lagi. Awal lagi, berarti kan problem dong. Iya. Akhirnya dia dijadikan objek penelitian, dia ke rumah, terus ditanya, kamu kalau dapurmu posisinya di mana suruh gambar? Dia nggak bisa gambar. Tapi ditanya, kalau lapar kemana? Dia bisa pergi ke sana. Terus, kamu kalau misalnya toiletnya di mana? Dia nggak bisa gambar. Tapi kalau misalnya kamu mau ke toilet kemana? Dia bisa ke sana. Nah, karena dia hidupnya begitu-begitu terus, akhirnya kan tambah gemuk. Dia disuruh pergi jalan sama penelitinya disuruh jalan. Nah, sama istrinya didampingilah dia jalan setiap hari, keliling-keliling jalan. Tapi pesannya adalah jangan jalan sendiri, nanti hilang. Gitu. Suatu hari dia pergi sendiri. Dia jalan keluar, istrinya panik kan, pas dicari-cari, rumahnya pada mirip-mirip lagi, nggak ketemu. 15 menit kemudian istrinya pikir pulanglah, telepon polisi aja. Pas dia pulang, ternyata Eugene sudah di rumah, terus
tangannya ada getah pinus dan dia lagi ada bawa beberapa tumbuhan gitu loh. Artinya dia bisa keliling dan bisa pulang sendiri. Jadi dari situ bahwa perilaku kita itu ada satu bagian otak kita namanya ganglia basal. Jadi kalau kita mau konsisten, kuncinya cuman lakuin aja berulang-ulang pakai habit tracker. Terserah mau pakai yang toolsnya apa, asal dilakukan berulang-ulang, terus tidak perlu fokus sama kesempurnaannya. Karena itu akan terprogram dengan sendirinya. Fokus sama pengulangannya aja. Iya. Jadi misalnya kayak mau baca buku, wah gue baca buku harus 15 menit. Yang penting lu baca hari itu. Lu contreng 1. Udah. Mau lebih dekat sama anak, ya udah main sama anak. Yang penting lu main sama anak. Mau 2 menit, mau 1 menit, mau 5 menit, kerjain tiap hari. Nanti dia akan konsisten automatically. Dan itu yang dilakukan sama Michael Phelps kan. Michael Phelps itu dilatihnya dengan cara seperti itu. Jadi dia tiap hari suruh nonton video dia berenang, kemudian dia berenang berulang-ulang. Jadi bagi dia Olimpiade is just another day aja. Wow. Ada satu kali waktu dia lompat, kacamatanya copot gitu. Dia cuman pikir nggak ada bedanya. Dia sampai tahu berapa kali ketukan, dia balik dan tetap jadi juara juga. Jadi membangun konsistensi itu hanya sebatas kita ngulang-ngulang aja perilaku yang kita mau. Dan kalau diaplikasikan ke sukses, ini kan lebih kompleks. Ya. Tinggal ini aja, kita breakdown sukses yang perilaku apa yang dibutuhkan untuk membuat kita jadi sukses. Bukan meaningnya dulu ya. Tiap orang kan kudu tahu dulu meaning sukses buat dia apa. Oh, startnya dari sana. Jadi sama nih, konsepnya adalah ada orang kan berpikir bahwa semua adalah tentang sasaran, goalnya, sehingga kita ketemu why-nya, ketemu maknanya. Tapi kalau kita perhatiin, namanya orang ikut Olimpiade, semuanya kan goalnya gold. Ya kecuali ada manusia yang selalu juara 2 ya. Iya. Manusia silver. Iya. Kalau manusia silver juara 2 terus tuh. Iya, jadi namanya orang ikut Olimpiade, semua pasti goalnya adalah emas. Iya. Tapi kenapa nggak semua dapat emas? Ternyata yang membedakan adalah apa yang mereka lakukan setiap harinya kan. Jadi setelah kita mencanangkan goal, sebenarnya sudah selesai. Goalnya nggak akan kemana-mana kok. Gue ada challenging question ke lo bro. Dari pengalaman lo ya. Do you believe bahwa apapun yang kita lakukan, ada satu kata-kata, you will get what you deserve. Oh setuju banget. Jadi misalnya gini, misalnya ada kompetisi. Ada 5 orang lari, terus juara satunya kali ini misalnya si A. Terus di next competition juara satunya si A. Tapi si C ini sebenarnya waktunya mencapai juara 1 dia di tahun kelima. Dan di tahun kelima dia beneran juara. Dan dia sendiri nggak tahu kenapa dia juara. Kalau si A ini mikir gitu, gue udah latihan, si C latihannya nggak sekenceng gue, nggak sededicated gue, tapi si C bisa juara 1. Sedangkan si A itu secara logik semua matriksnya bener. Gue bangun paginya disiplin, gue jaga makan gue, everyday gue intentionnya adalah to win, to be number one, to be number one. Semua hal dilakuin. Udah bener deh ya. Udah bener nih, dan dia dapet, bukan nggak dapet. Tapi on one particular event dia nggak dapet, yang dapet orang lain. Itu case-nya kan lebih ke apa ya? Kalau dulu nyokap gue selalu bilang, when it's the right time, you will get it all. You don't need to think about it. Iya. Kalau bahasa nyokap gue dulu. Betul. Ya. Saya setuju dengan itu. Artinya kita nih ada, makanya tetap faktor, kita makhluk spiritual kan. Yeah. Tetap faktor spiritual tuh ada yang kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi pertanyaannya adalah di momen itu kita siap nggak? Kan dengan dia si C kan latihan juga kan. Iya. Mungkin di hari itu juga si A agak pilek. Iya. Ya kan, akhirnya si A mana nyangka gue latihan bertahun-tahun pas Olimpiade dan hari hanya gue nggak enak badan. Iya. Emang bagiannya si C. Tapi hal-hal kayak gini kan kita nggak bisa ngomong. Iya, betul. Kita cuma bisa, makanya manusia hanya bisa mengelola dirinya sebatas apa yang dia pikirkan, katakan, lakukan. Mengenai hasil itu bukan wilayah kita. That's why buat saya nggak pernah artinya memusingkan apa yang akan terjadi nanti. Bagi saya adalah kalau hariannya benar, mestinya ujungnya benar. If the process is right, the result will be good. Iya. Kalau sampai nggak benar juga, maksudnya, ya itu yang paling tepat buat saya.
Karena pada ujungnya kan hidup ini kan satu perjalanan kita pencariannya. Maybe ya di kondisi itu kita memang belum siap, kita gugup atau apa, atau momennya lewat. Tapi bagi saya itu nomor 2 sih. Salah satu hal gini, saya punya obsesi besar, yaitu untuk punya umur lebih dari 100 tahun. Saya kepingin cepat, sehat, bugar, gesit sampai lebih dari 100 tahun. Lalu orang bilang kan, nah emang lu pasti panjang umur. Nah urusan panjang umur, saya nggak tahu. Tapi kalau saya sampai dikasih panjang umur, saya pastikan badannya masih siap untuk bekerja. Oke. Gitu. Jadi itu aja, itu sudah bagi saya udah sesuatu yang Hal yang bisa gue kendaliin adalah diri gue. betul. Dan Situasinya gue nggak bisa kendaliin, kondisinya gue nggak bisa atur, tapi diri gue gimana itu in my control. iya. Dan buat saya sukses itu adalah bahagia tiap hari sampai mati kan. Jadi kita nggak bisa nikmatin besok kan. Karena besok kan belum tentu ada. Saya besok juga belum tentu masih ada. Betul. Kita nggak bisa nikmatin kemarin karena sudah lewat. Sudah lewat. Jadi gimana caranya hari ini saya enjoy nih sama Bro Neil di sini. Iya. Ya bagi saya ini sudah sesuatu yang menyenangkan gitu. Saya on track. Ini nantinya jadi apa, ditayanginnya bulan apa. Buat saya it's okay. Ini satu proses, ditayangkan atau enggak pun kita nggak pernah tahu. Iya. Dan efeknya akan kemana saya juga nggak tahu. Bisa jadi ini adalah batu besar bagi saya. Bisa jadi loh. Karena this is the first time. The first time you Saya been invited diajak on a podcast. on the podcast. Ya saya pernah siaran radio pernah. Ya. Cuman bukan podcast di zaman now gitu. Oke. Dan Bro Neil orang pertama. Jadi kalau misalnya ini bisa kemana-mana, wah you are my savior. Tapi ya berarti kan dari mana datangnya? Saya percaya pasti ya Tuhan kirim lah. Satu momen, tapi pada saat diundang kan saya ini harus siap hadir. Iya. Saya harus siap ngomong. Iya. Saya harus ada bahan. Kalau pas ditanya, hah, kagak ngerti, repot juga. Iya betul. Jadi, Be ready ya. Be saya- ready. Be ready itu tugas kita. Ya, Be ready is our job. When success comes, it's not your job. ya, Your job is to enjoy it. betul. Oke. Gimana? Gue pengen teman-teman yang lagi nonton juga mengerti apa misconception law of attraction yang tersebar luas di luar sana. Ya, ketika orang memahami LOA itu adalah AIG tadi. Ketika orang memahami LOA adalah Akademi Ilmu Goib, menurut saya itu the biggest misconception sih. Artinya apa? Dia ikut kelas misalnya, dia berharap dengan mempraktekkan ilmu yang didapat, terus dia nggak usah ngapa-ngapain. Dia di rumah aja, nanti tiba-tiba ada orang datang kasih dia peluang, kasih dia uang. Ya, saya bukan berada pada jurusan itu sih. Oke. Ya, buat saya kalimat pertama di dalam afirmasi kami pun, aku menarik segala hal yang perlu aku lakukan, ketahui dan miliki untuk menarik keinginan idealku. Jadi artinya lakukan, ada yang harus dikerjain. Karena LOA ini bukan ilmu yang bisa berdiri sendiri. Saya bisa kasih tahu dokter untuk narik lebih banyak pasien menggunakan LOA, itu bisa. Tapi dia nggak bisa diagnosa penyakit pakai LOA dong. Saya bisa bikin misalnya orang yang pengen punya badan bagus, kita pakai LOA supaya lebih cepat dapat badan kita yang bagus. Berarti kan akan ketemu PT yang bagus, ketemu teman-teman lingkungan yang bagus gitu. Tapi dia nggak bisa punya badan bagus dengan cara cuman ngubah mindset dia tentang LOA. You harus pergi dan lu harus nge-gym, lu minum protein dan tidur cukup. Yeah. Artinya tetap harus ada yang dikerjain. Menurut Cuman saya, yang tadinya orang lain mungkin butuh 1 year, maybe this guy can get it in 6 months. Itu sebenarnya konsep LOA itu speeding atau getting things right. Sebenarnya yang mana? gini. Jadi sejak saya bawain LOA itu banyak orang yang kirimin link-link LOA karena LOA ini kan ilmunya udah dari dulu banget kan. Betul. Sebenarnya dari tahun 1906 loh. Iya. Sebelum Rhonda Byrne pun sudah ada. William Walker Atkinson sudah menggunakan teknik ini gitu. Jadi saya ditanya bedanya apa? Daripada saya cari bedanya, mendingan saya cari benang merahnya. Samanya apa? Bicara tentang LOA, kita cuma bicara 2 kata kok. Perhatian sama perasaan. Perhatian menentukan jenis yang kita tarik. Perasaan menentukan speed datangnya keinginan. Jadi kalau misalnya saya pengen uang, tapi saya ngeluh hutang. Aduh, utang gue banyak nih. Sekarang bisnis lagi susah nih. Utang gue di mana-mana nih. Maka perhatian dia kepada hutang kan. Meskipun dia ingin uang, maka yang ditarik hutang. Karena law of attraction bukan memberikan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita perhatikan.
Nah, paling gampang makanya saya suka bilang bahwa orang tidak perlu ngerti listrik untuk kesetrum. Demikian orang nggak usah ngerti LOA untuk narik sesuatu ke dalam kehidupannya dia. Jadi pengen tahu sebenarnya selama ini yang kita tarik apa sih? Lihat aja hidup kita. Kita akan menarik sesuai dengan yang kita perhatikan. Jadi kalau misalnya orang suka ngeluh, aduh amit-amit deh, jangan sampai gue punya laki kayak si X misalnya gitu. 3 tahun kemudian kita terima undangan, dia married sama dia lu. Karena dia yang diperhatikan. Nah, kalau perasaan ini berkaitan dengan yang itu tuh, ada energi, ada vibration, itu kan yang Nikola Tesla kan bilang gitu, if you want to find the secret of the universe, think in term of energy, frequency, and vibration. Jadi itulah perasaan. Tubuh kita ini di research sama Harvard University, ketika kita berpikir, jantung kita akan memancarkan medan magnet. Biasanya saya bisa demoin sih, tadi saya mau bawa, cuma pas saya lihat list pertanyaannya nggak ada pertanyaan LOA nih. Biasanya bisa demo pakai garpu tala, ya kan? Jadi untuk membuktikan frekuensi, dan ternyata otak kita ada frekuensinya. Nah, David Hawkins sudah bikin tuh 17 level of frekuensi, dan makin di bawah itu kan bicara tentang dia lemah dan kuat grief, aja. Lebih ke grief, Ya, lebih deep ya. Ya, yang bawah kan ada shame, grief, apatis, ya kemudian guilt tadi, ya itu lemah. Jadi artinya kalau kita membayangkan sesuatu yang kita inginkan, tapi kita merasa gue layak nggak ya? Tetap dapat Bro Neil, tapi lama. Tapi tetap dapat karena itu yang dia perhatiin. Nah, tapi kalau dia pakai yang atas tuh ada peace, joy, love, sama paling atasnya enlightenment. Nah, kabar baik dulu nih buat teman-teman big thinker. Ternyata kita orang awam juga punya enlightenment. Itu ada di rasa syukur. Jadi yang paling tinggi itu adalah rasa syukur. Gratitude. Nah, kalau kita ngerjain sesuatu pakai vibrasi yang di atas, peace, joy, love, makanya kalau kayak Bro Neil bilang, gue passionate banget nih di dunia self development, self improvement. Kan ada sukacitanya, ada cintanya, ada joy-nya di sana. Ya hasilnya pasti bagus dan cepat tercapai, gampang aja, ada aja jalannya gitu. Makanya orang bilang kalau lu ngerjain sesuatu passionate, cepat lu dapatnya. Nah, itu kaitannya sebenarnya ilmiahnya adalah ini, karena vibrasi kita sesuai, kita nanti akan kontak sama orang-orang yang punya vibrasi yang sama. Karena Esther dan J.D. Hicks bilang, sesuatu akan menarik sesuatu yang mirip dengannya. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang negatif, kita capek. Ya kan? Makanya ibu-ibu di sekolah kan gitu, ngantar anak. Nanti otomatis ngumpul sendiri. Tapi lu pernah nggak Bro, pas lu ngomong tadi soal attraction, lu pernah nggak ada orang yang datang ke lu atau lu pribadi mengalami di saat lu pengen tumbuh? Ini ada beberapa orang pernah konseling sama gue lah. Neil, gue tuh pengen main sama orang-orang yang vibrasinya lebih tinggi dari gue atau minimal selevel sama gue. Maksudnya di level itu. Tapi yang datang ke gue orang-orang yang di bawah. Artinya I want to meet people with happiness. Tapi yang datang ke gue, orang-orang with problems. Gitu. Pernah gak lo ngelewatin masa-masa seperti itu? Atau ada orang yang pernah tanya sama lo? Biasanya kalau itu terjadi, menurut saya berarti ada vibrasinya dia yang masih khawatir menarik orang-orang yang punya problem itu. Jadi gini, sebenarnya law of attraction kan bukan, jadi dia trikinya ada di sini nih. Law of attraction tuh nggak bisa membedakan apa yang gini-gini. Law of attraction akan menyisihkan kata tidak. Dia hanya fokus kepada apa yang kita perhatikan aja. Jadi kalau semakin kita tidak mau menarik orang-orang low vibration, maka perhatian kita kepada yang low vibration. Contohnya, aku tidak mau atau kamu tidak boleh bayangkan gajah, itu paling umum. Iya, paling umum. Paling muncul gajahnya kan. Ada lihat pelang, tidak boleh nengok kiri, jangan nengok kiri. Pasti nengok kiri. Setengah mati kita tahan lehernya kan gitu kan. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang biasanya semakin nggak mau dia nolak sesuatu, yang itu justru terjadi. Nah, itulah sebabnya kita kalau di teknik kan ditulis dulu. Apa yang kita nggak mau tuh ditulis dulu semua. Jadi dengan mindful, ya dengan kesadaran kita tulis dulu semua. Kemudian kita tanya, jadi maunya apa? Iya, fokus ke maunya supaya pindah-pindahin fokusnya. Nah, terus yang nggak mau dicoret. Yang mau dibaca tiap hari kayak ritual. Jadi akhirnya fokus kita akan pindah ke sana. Supaya perhatian kita
ke sana supaya rasanya jadi beda. Betul. Oke. Dan satu lagi, akhirnya kita akan mengabaikan yang jelek. Jadi gini, dengan kita praktek LOA, kita bukan berarti tidak kena musibah loh. Iya, betul. Cuman kita jadi tidak peka terhadap hal-hal negatif. Yes. Sehingga fokus kita kepada hal-hal yang positif dan lebih merespons ke yang positif. Tapi kalau orang-orang yang fokusnya kepada hal-hal negatif, dia akan pas ada yang negatif, tuh kan bener kan, sial kan gue gitu. Oke. Itu karena dia cuma menunggu waktu untuk mengkonfirmasi itu. Betul. kali. Karena cara kerja Ada otak. teman gue yang kayak begitu. Iya. Dia kalau segala macam bisnis gue ajak ngomong, ntar juga rugi, ntar juga rugi. Jadi dia pokoknya nunggu begitu ada yang rugi, apa kata gue. Betul, betul. Karena dia terlalu pesimis. Betul. Iya. Dan ternyata kerja otak cuma begitu aja. Iya. Kita mau mikir apa, nanti kayak Bro Neil bilang, otak akan mengkonfirmasi. Ini udah di riset sama si Iya. Richard Wiseman kan. Iya. Dia bagi orang ke dalam 2 kelompok besar, yaitu dia nulis buku The Luck Factor. Yang dia mau teliti itu tentang keberuntungan. Iya. Dia bagi orang dalam 2 kelompok besar, satu kelompok ngaku dirinya sial, satu kelompok ngaku dirinya beruntung. Dikasih tugasnya sama, menghitung jumlah foto di satu koran. Iya. Nah, kelompok orang yang mengaku dirinya sial butuh waktu 1-2 menit untuk tahu jumlah fotonya. Tapi kelompok yang mengaku dirinya beruntung cuma butuh 1-2 detik untuk tahu jumlah fotonya. Oh, kok bisa begitu? Nah, yang mengejutkan dari research ini, ya, kenapa bisa terjadi kayak begitu? Orang-orang yang mengaku dirinya beruntung, mereka semua bisa lihat tulisan itu. Tapi orang-orang yang mengaku dirinya sial, nggak satu pun bisa lihat tulisan itu. Oke. Nah, dari situlah si Richard Wiseman menyimpulkan ternyata keberuntungan hanya tentang orientasi. Oke. Jadi kalau kita pikir kita bodoh, kita akan bisa menemukan bukti-bukti bahwa kita bodoh. Yes. Tapi kalau kita mikir kita pintar, kita akan temukan bukti-bukti kita pintar. Cuman itu aja sih. Iya. Kalau gue kemarin penjelasannya simple. As you become stronger, vibrasi lo makin bagus, makin tajam, makin shining. Lu bakal attract orang yang butuh vibrasi ini. Betul. Makanya yang butuh pasti di bawah, nggak mungkin di atas. Karena yang butuh yang di bawah. Karena lu lagi getting stronger. Magnetnya lu tuh, dan magnet ini magnet yang menyerap. Ya. Jadi orang ibaratnya kalau antrian itu, ya yang butuh yang ngantri duluan. Ya. Yang nggak butuh yang paling belakang. Ya. Jadi lu jangan layanin orang yang datang duluan. Santuy aja. Karena yang datang itu justru yang paling belakang. Yang lagi santuy di belakang itulah orang yang sebenarnya sefribasi sama lu. Oh. Kalau analogi gue. Iya. Jadi kalau yang udah datang ke lu ngantri, itu karena dia butuh. Yang nggak butuh yang di belakang. Sesimpel itu analogi gue. Oke. Ya, oke. Menarik. Jadi apa hal yang perlu lu bisa share ke gue yang perlu gue pelajarin atau perlu gue pahamin? Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu bagian dari LOA. Sebenarnya sudah terjadi tapi gue nggak sadarin. Semua itu, ya kita mau sebut label apapun boleh ya. Tapi intinya hukum ini ada. Oke. Dan ada juga ngomong hukum LOA is not that. Ada lagi ngomongin cause and effect. Ada lagi ngomongin oneness. Ini cuman memperibet proses pemahaman. Ya. Atau sebenarnya udah simpelnya gini. Seorang coach gokil akan mensimplify dengan gimana? Buat saya labelnya saya copot semua. Copot semua. Coba semua. You mau sebut ini LOA, mau pakai LOB, LOC, terserah. Mau sebut ini cause and effect, terserah. Buat saya tinggal 2 tadi aja. Sepanjang ada perhatian, ada perasaan, terjadi tarik-menarik. Oke. Fokus aja. Apa yang kamu perhatikan, itu yang kamu tarik ke dalam kehidupanmu, jenisnya. Ya, apa yang kamu rasakan, itu yang akan mempercepat kamu dapetin itu. Oke. Ada nggak orang yang datang ke lo bilang, gue udah ikut kelas lo, gue udah coba praktekin, tapi dianya dablek ceritanya, dianya nggak bisa achieve gitu, dianya nggak bisa breakthrough. Pernah nggak ketemu? Kelas saya nggak ada, karena saya lifetime receipt. Lifetime receipt. Dia bisa ngulang terus. Semua kelas saya lifetime Nggak, tapi dia pernah komplain gitu. Maksudnya pernah nggak ada satu kelucuan yang orang komplain? Oh, komplain. Bukan komplain, mungkin bahasanya dia kayak mengeluhkan sesuatu yang menurut lo, padahal ini gue udah ajarin lu 20 kali, tapi lu masih kagak mudeng-mudeng. Oke, dapat poinnya. Ada. Kalau yang kayak gini ada. Jadi sebenarnya belajar LOA itu, saya bukan bicara tentang hasilnya loh. Saya bicara tentang cara berpikirnya. Oke.
Jadi ketika cara berpikir kita sudah fokus kepada apa yang kita inginkan dan perasaan kita sudah benar, saya cuma bisa suruh mereka untuk catat bukti-bukti baik yang sudah terjadi setiap hari. Nanti hanya masalah waktu, yang kamu inginkan baru akan Tuhan pantesin, dan itu bukan wilayah saya. Oke. Wilayah saya adalah memastikan kamu bisa punya pikiran yang positif terus, perasaan yang nyaman terus. Bukan memastikan lu pasti dapat ini, enggak. Sama kayak misalnya di kelas saya kan lifetime visit, saya membantu orang dapat 100 juta sebulan pertama. Bukan berarti dalam beberapa waktu pasti dapat 100 juta, bukan. Saya ada di situ untuk cari tahu apa yang membuat kamu belum capai 100 juta. Nah, kapan tercapainya? Ya kita harus lihat dong apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjain, prosesnya seperti apa. Tapi karena lifetime visit kan otomatis saya nggak akan kemana-mana gitu. Iya. Dan saya bisa diakses sama dia. Kalau tiba-tiba lo diminta coaching Presiden RI, hal pertama apa yang lo ajarin? Saya akan minta beliau untuk nulis apa yang membuat dia merasa nggak nyaman. Segala hal yang bikin dia merasa nggak nyaman, itu kan ada fokus di sana. Itu di breakdown dulu, baru nanti apa yang diinginkan. Karena 77% otak manusia dirancang negatif. Ini menurut para pakar syaraf dan psikolog. Ya betul. Ya, supaya self-talknya negatif semua. Supaya manusia antisipatif. Karena kalau manusia lahirnya positif kan repot kan. Diajak ke taman safari, ketemu macan, diajak main ya kan, diajak salaman, Bahaya. repot ya, bahaya kan. Ya, manusia cepat punah gitu loh. Iya. Jadi saya akan utilize itu yang saya suka dari teknik LOA ini. Kita tidak memaksa orang untuk berpikir positif, tapi sealaminya kita, saya suruh dia ngeluh. Apa yang kamu tidak sukai dari hidup kamu? Karena banyak orang lebih mudah menemukan yang dia tidak inginkan daripada apa yang dia inginkan. Jadi kita akan start dari sana sih. Oke. Apa yang paling lo takutin bro yang selama ini nggak pernah lo umbar? Hanya di podcast ini lo mau share. Sampai hari ini sih ketakutan nggak punya uang itu masih ada. Oke. Ya, tetap masih ada. Artinya kan ini berketebalikan banget kan. Satu sisi law of attraction for money trainer, tapi sisi lain ya gue masih struggling juga untuk bisa feel bener-bener safety sama apa yang gue ajarkan ke orang. Jadi Tapi itu you being real. Lu menjadi diri lu yang real. Lu bukan menjadi diri lu yang munafik. Artinya lu lagi mencoba mengutarakan I've been there. I know how it feels. The fear is still there. Gitu kan istilahnya gitu. masih. Meskipun I know the way out, Ya, tapi the fear is not gone because the fear is part of emotion yang kita yang memang ada di jadi situ. sahabat kita juga gitu. Keren. Kalau hari ini jadi sesi coaching terakhir lu di dunia ini, pesan terakhir yang lu mau tinggalin ke murid-murid lu apa? Cari happy lu, selesain tanggung jawab lu. Because you get what you are. Lu kalau udah nggak ada, lu pengen dikenal sebagai siapa, bro? Coach gokil. That's it. That's it. Gokil nih orang. Udah. Gokil nih orang. Udah gitu doang. Iya. Cuman itu aja. Kalau Robbie Oktober, Coach gokil. That's it. Oke. Satu kalimat buat orang yang nonton podcast ini tapi lagi ngerasa hidupnya mentok total. Tetap kerjain aja. Karena harapan itu selalu ada. Percaya deh. Kalau yang lu lakuin benar, jalannya pasti baik di ujungnya. Gitu. Saya yakin banget, nggak bakal salah. Thank you, Coach Gokil. Buat lo yang dengerin podcast ini yang merasa down, merasa lagi penuh dengan tantangan, jangan lupa cek deskripsi di bawah ada IG-nya Coach Gokil. Lo bisa dengerin dia punya video-video, lo bahkan bisa ikut kelasnya dia juga. Dan jangan lupa tanya pertanyaan sebanyak-banyaknya, nanti gue akan tanya ke dia untuk dijawabin di comment center. And good luck to you and see you in the next episode.